Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatori. Saya dari NPM 2408 10 10 008. Saya dari paralel A. Di sini saya akan menjelaskan tentang input dan output komputer beserta contohnya di materi arsitektur komputer. Nah, input adalah merujuk pada data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem, perangkat, atau proses. Dalam konteks komputer, input bisa berupa teks, angka, suara, gambar, atau sinyal dari perangkat input seperti keyboard, mouse, atau sensor. Input ini diperlukan agar sistem dapat memproses informasi dan menghasilkan output yang sesuai. Output. Output adalah hasil yang dihasilkan oleh sistem atau perangkat setelah memproses input. Dalam konteks komputer, output bisa berupa tampilan di layar, cetakan di printer, suara dari speaker, atau data yang disimpan dalam file. Output memberikan informasi atau hasil yang digunakan oleh pengguna atau sistem lain. Nah, ini adalah contoh input yang pertama, keyboard. Apa sih keyboard itu? Nah, keyboard itu adalah papan ketik perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Keyboard terdiri dari susunan tombol yang mewakili huruf, angka, dan fungsi lainnya. Yang kedua adalah mikrofon ya. Mikrofon adalah alat elektronika yang merubah sinyal suara menjadi sinyal digital, sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah mouse ya. Mouse adalah perangkat kecil yang didorong oleh pengguna komputer di atas permukaan meja untuk menunjukkan suatu tempat yang di layar itu ditampilin atau memilih salah satu beberapa tindakan yang akan diambil dari posisi tersebut. Misal nih, kalian kan misalnya memilih objek itu harus lah mouse ini menggampangkan menggampangkan kita untuk memilih suatu objek tertentu yang kita tuju itu. Yang selanjutnya adalah scanner ya. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Scanner bekerja dengan cara melewatkan gelombang elektronik melalui sesuatu untuk menghasilkan gambar tentang apa yang ada di dalamnya. Yang terakhir, contoh input adalah webcam ya. Webcam ini yang saya pakai ini cuma saya pakai webcam bawaan laptop saya. Nah, yang nampil muka saya di sini nih. Nah, ini namanya webcam atau web kamera. Adalah kamera digital kecil yang dapat dihubungkan ke komputer atau laptop untuk merekam atau mentransmisikan gambar secara real time. Nah, ini ya, real time. Webcam dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti video call atau konferensi merekam video blog, tutorial, presentasi, dan konten online lainnya seperti streaming atau merekam video podcast. Nah, kita beralih ke output ya teman-teman. Di sini apa sih output itu? Contohnya seperti yang kita lihat di sini adalah monitor. Apa sih monitor itu? Monitor itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan komputer seperti yang ada gambar, video, teks, dan grafik. Monitor juga dikenal dengan nama Video Display Terminal VDT atau Video Display Unit VDU ya. Terus yang kedua adalah printer. Printer adalah mesin yang berfungsi untuk mencetak teks atau gambar ke media datar seperti kertas. Printer merupakan perangkat yang menerima data digital dari komputer dan mentransfernya ke kertas. Jadi ke media maya, ke fisik gitu kayak seperti kertas A4, F4 yang kalian print
yang biasanya yang kalian print itu ya. Terus selanjutnya adalah speaker. Nah, speaker ini adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Speaker merupakan transducer yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik yang diperkuat oleh amplifier menjadi getaran udara. Getaran udara tersebut kemudian menghasilkan gelombang suara ya, gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga. Yang selanjutnya adalah proyektor ya. Proyektor dalam laboratorium refraksi merupakan sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di layar proyeksi atau permukaan yang serupa seperti dinding maupun layar infrafokus. Nah, proyektor ini kayak share screen gitu ya, kayak misalnya dinding gitu ya. Itu bisa ditampilkan gambar lewat proyektor ini. Jadi ya laptop ada media proyektor ditancapkan kayak HDMI gitu, baru bisa dilihat oleh banyak khalayak luar di sana ya. Misalnya kayak kita kayak nobar-nobar atau materi-materi kan, biasanya kan pakai proyektor gitu. Nah, contoh output yang terakhir adalah air earphone ya. Yang saya pakai ini bisa yang seperti ini, bisa yang seperti ada di sini, yang seperti pada gambar ini. Ya, bisa yang seperti pada gambar ini, yang besar gini. Nah, adalah perangkat audio yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang suara sehingga dapat digunakan untuk mendengarkan suara yang lebih jelas ya. Misalnya kan audio kita kan berbeda-beda. Nah, itu kita pakai headset bisa. Earphone memiliki bentuk yang kecil dan ringkas sehingga mudah dibawa kemana-mana. Kalau yang lebih besar ini bisa, tapi agak susah ya. Kalau kecil yang kayak saya gini bisa dibawa kemana-mana. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.